السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita masuk sekarang ayat kursi. Lam yalid walam yulad, ada dalam satu surat ini ada 3 sifat salbiyah, ada 3 sifat isbat subutiyah. Apa sifat subutiyah? Sifat penetapan bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu cemburu, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, bahwa Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah itu malu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini yang terbanyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Ratusan, mungkin ribuan. Dengan kitab-kitab yang lain. Kan kitab Allah bukan cuma Al-Quran. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Ada sifat-sifat Allah yang ada di Injil tidak ada di Al-Quran misalnya. Karena ada doa Nabi seperti itu ya. As'aluka bi ismin lak. Aku memohon dengan namamu yang engkau ajarkan kepadaku dan yang engkau tidak ajarkan kepadaku. Yang engkau ajarkan kepada nabi-nabi selain aku. Bahkan aku minta dengan namamu yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Jadi ada nama-nama Allah entah berapa ribu jumlahnya yang Jibril aja nggak tahu, Mikail tidak tahu, tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Itu sifat subutiyah. Kemudian ada sifat salbiyah, sifat peniadaan, nafi. Apa misal kemarin? Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak sekufu dengan apapun, tidak ada yang sepadan dengan dia. Kufu itu sepadan ya. Dalam ilmu fikih ada istilah kufu, ada syarat kufu walaupun tidak wajib. Misalnya ada seorang wanita bangsawan kaya raya nikah dengan supir misalnya. Sahkah? Sah. Halal? Halal. Sekufu? Tidak. Tidak sekufu. Ya. Bolehkah? Boleh. Tetapi Islam tidak menghendaki. Ya. Kufu istilahnya.
pasti ada sesuatu, gitu. Pasti ada sesuatu. Ya, hari ini kan kita banyak melihat seorang wanita yang jadi dokter terkenal misalnya, atau bahkan wali kota, atau bahkan menteri. Tiba-tiba suaminya satpam misalnya, sopir misalnya. Sahkah? Sah. Ya, boleh, halal. Tapi ada sesuatu. Ya, nikah kan tidak berhenti mereka berdua ya. Masing-masing punya keluarga, nanti keluarga bertemu dan seterusnya. Ada sesuatu. Ya. Beda kalau si satpam ini, si supir ini, ya nikah dengan wanita ya yang sekufu lah. Insya Allah nggak ada masalah nanti di keluarga dan seterusnya. Ya. Itu perempuan. Adapun laki-laki nggak perlu. Sebab kalau laki-laki nikah harus sekufu, maksudnya jangan dengan perempuan terlalu rendah, harus sepadan, nggak perlu. Kenapa? Adakah wanita yang sekufu dengan Rasulullah? Jawabnya, nggak ada. Nggak ada wanita. Ya Abu Bakar aja yang paling mulia tidak mungkin sekufu dengan Nabi. Tidak ada manusia sekufu dengan Nabi. Maka tidak ada wanita sekufu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu serendah-rendah wanita apapun dinikah oleh laki setinggi-tingginya ya nggak masalah. Ya ambil contoh Pak Menteri misalnya. Tiba-tiba nikah dengan pembantunya, ya nggak masalah. Begitu nikah, langsung nggak jadi pembantu, langsung jadi apa istilahnya, nyonya, ya kan? Langsung jadi nyonya, langsung jadi ibu menteri, gitu ya. Keluarganya ikut merasakan kekayaannya dan seterusnya kan. Laki-laki kan biasanya memberi, gitu ya. Ini sedikit tentang kufu. Nah, Allah tidak ada yang sekufu dengan dia. Segala sesuatu di bawah jauh. Tidak ada mirip-mirip sedikit pun dengan Allah. Inilah sifat salbiyah, sifat peniadaan. Dan ini banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Sedikit. Ya antum bisa ingat-ingat lah. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada satupun yang sekufu dengan dia. Apalagi? Ya agak mikir kita nyarinya, karena memang sedikit. Beda dengan Subutiyah. Hidup, berilmu, melihat, mendengar, bersemayam, memiliki tangan, memiliki wajah, ribuan. Maka tidak mikir kita, contohnya banyak. Untuk salbiyah ini sedikit. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang sekufu dengan dia, tidak apa? Karena sedikit, ya agak mikir. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Apalagi? Tidak bosan. Saya kira nggak sampai 10. Sedikit sekali. Sifat salbiyah itu sedikit sekali. Ya, bukan lawan katanya ya. Kalau lawan katanya ya sama aja ribuan juga. Tidak mati, tidak tuli, tidak buta, tidak bodoh, ya banyak sekali. Maksudnya bukan lawan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sedikit. Tiba-tiba ada beberapa firqah membahas tentang Allah, itu banyak tidaknya. Bisa-bisanya.
Padahal sifat salbiyah di Al-Quran, di Sunnah sedikit sekali. Mungkin nggak sampai 10. Ini tiba-tiba jadi ratusan bahkan ribuan. Jadi ketika membahas tentang Allah, judulnya tidak semua. Mungkin antum masih ingat ketika antum SMP mungkin atau SMA mungkin diajari oleh guru agama ketika membahas tentang akidah tauhid, disebutkan Allah itu tidaknya banyak sekali. Ya, tidak mati, tidak makan, tidak minum, tidak jauhar, tidak banyak tidaknya. Ya. Itu Jahmiyah, ketularan Jahmiyah. Jahmiyah membahas tentang sifat-sifat Allah itu terlalu banyak tidaknya. Ya. Isbatnya sedikit sekali, menonjolkan tidaknya. Ya, sampai kepada penentangan terhadap ayat. Tidak punya fisik, tidak punya zat, berarti otomatis tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak punya jari. Orang tidak ada fisiknya, tidak berjisim. Yang dimaksud oleh mereka tidak berjisim, tidak ada fisiknya, ya tadi, tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak punya jari, tidak punya betis, tidak punya genggaman tangan, tidak punya telapak kaki, dan seterusnya. Ya, berapa ayat, berapa hadis Nabi yang dia tolak. Sesatnya di situ. Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah diawali oleh Ahlul Kalam. Ya, kita kembali ke matan. Wa qawluhu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Kalau kemarin kita bahas sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, ini ayat terbesar. Yang akan dibahas oleh beliau adalah ayat terbesar di Al-Quran. Kalau surat terbesar apa? Surat Al-Fatihah. Itu surat terbesar, termulia. Yang jika surat itu tidak dibaca, tidak sah salat kita. Surat terbesar, Suratul Fatihah. Ini ayat terbesar, ayat termulia. Apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Tentang ayat kursi ini penamaan dari Nabi. Sama dengan ayatul hukuk, ayat tentang hak-hak, hak Allah, hak orang tua, hak tetangga, dan seterusnya. Ini penamaan dari Nabi, setidaknya para sahabat. Ya. Ada beberapa ayat yang dikasih nama. Ya. Tapi banyak yang dhaif, bahkan maudhu. Ada ayat 1000 dinar, pernah dengar? Ya. Ada ayat 5. Ya. Bahkan ada bid'ah lagi, Yasin Fadilah, pernah dengar? Ya. Ada kulhu geni, ya, pernah dengar kulhu geni? Ya, yang ketawa pengalaman, ya. Ada kulhu geni, ya. Ada itu, ya. Ini bid'ah itu penamaan dari mereka. Ya. Adapun ayat kursi sunnah, penamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah ngetes
seorang sahabat yang paling mungkin bacaan Al-Qur'annya, bukan cuman bacaannya saja ya, hafalannya doang ya, tapi tentu isinya. Ya. Itu masih ingat barangkali siapa sahabat yang hafalan Al-Qur'annya paling mungkin nomor satu? Ribuan sahabat yang hafal Al-Quran, tapi kemungkinan hafalan kan bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang berhenti sebentar, ketemu lagi. Ada yang berhenti agak lama, ketemu lagi. Hafal. Tapi ya kurang lancar. Ada yang salah, harus perlu dibetulkan. Gitu. Adapun sahabat yang satu ini, luar biasa nomor satu. Karena hafalan itu bertingkat-tingkat. Muhammad bin Yahya pernah bercerita kepada murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, aku ketemu Bukhari. Aku bertanya tentang ruwatul hadis, riwayat-riwayat hadis, perawi-perawi hadis. Itu kan jumlahnya ribuan. Si Anu bagaimana? Oh, dia siqah. Kalau si Anu bagaimana? Oh, dia hafalannya lemah di usia tua. Dia dapat ilmu dari sini, dia ketemu, ini pelik luar biasa. Nah, aku bertanya kepada Bukhari tentang ilmu itu yang membutuhkan hafalan yang luar biasa. Bukhari menjawab pertanyaanku seolah-olah Bukhari sedang baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Siapa yang enggak hafal? Anak kecil juga hafal, pendek, terkenal ya kan? Artinya Bukhari menjawab pertanyaan-pertanyaanku itu begitu mudah, sepele. Kayak orang baca kulhu gitu. Orang baca kulhu kan saking pendeknya, saking seringnya ya hafal sekali. Padahal itu ribuan manusia dihafal oleh Bukhari, yaitu mungkin luar biasa. Nah, di sini ada seorang sahabat yang kemungkinan hafalan Al-Qur'annya nomor satu. Ya. Nomor satu di seluruh dunia tentunya, tentu setelah Nabi SAW. Antum jangan mengira ya bahwa dalam segala hal Abu Bakar nomor satu, enggak. Bahwa Abu Bakar paling mulia, betul. Tapi bukan berarti dalam segala hal Abu Bakar nomor satu. Dalam masalah halal haram, siapa yang paling tahu? Abu Bakar? Bukan. Tapi Mu'ad bin Jabal. Dalam hal ilmu faraid, warisan, siapa yang nomor satu? Abu Bakar? Bukan. Zaid bin Sabit. Ya. Dalam masalah turjumanul Quran, bagaimana tafsir Al-Quran, Abu Bakar apa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud. Termasuk itu. Yang paling mungkin hafalan Al-Qurannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ngetes. Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, tahukah engkau ayat mana di dalam Al-Quran yang terbesar, yang paling mulia? Dijawab oleh Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Fadharaba ala sadrihi. Demi mendengar jawaban itu, Nabi memukul dadanya, memukulkan tangannya ke dada Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, liyahnikal ilmu abal munzir. Berbahagialah dengan ilmu yang engkau miliki, wahai Abu Munzir. Kunyah dari Ubay bin
Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau bagaimana isi, terjemah, tafsir, makna, takwil ya. Takwil itu tidak semuanya batil. Takwil itu ada yang hak, ada yang batil. Takwil yang hak yaitu tafsir ya, dengan dalil ucapan Nabi Yusuf saat ayah ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada beliau Nabi Yusuf ya, ketika pertama kali bertemu setelah puluhan tahun berpisah dari Nabi Yusuf masih kecil sekali sampai dewasa. Ketemu-ketemu, Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir, sementara ayah ibunya berikut 11 saudaranya dalam keadaan butuh makan. Karena kemarau panjang 7 tahun, tidak turun hujan. Nah, ketika ayah ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dulu. Ingatkah ayah ketika aku mengatakan kepada engkau, ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, semua sujud kepada aku. Ini takwilnya. Nah, kalau takwil itu pasti batil, berarti Nabi Yusuf mengucapkan kalimat batil. Ya, berarti ada takwil yang tidak batil, yaitu tafsir. Ya, wahai ayahku, inilah tafsir dari mimpiku dulu. Dari sini kita tahu bahwa mentakwilkan mimpi itu, menafsirkan mimpi itu tidak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Ini kan puluhan tahun. Dari Nabi Yusuf bermimpi sampai kejadian tadi, ayah ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada beliau, ini kan puluhan tahun. Ya. Adapun takwil yang batil adalah tahrif. Tahrif itulah takwil yang batil. Tangan Allah itu kekuasaan Allah. Allah bersemayam di atas aras itu maksudnya Allah menguasai aras. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu, yang turun rahmatnya. Ini takwil yang batil. Namanya tahrif. Mungkin kalau bahasa kita merubah-rubah, dirubah-rubah, jadi rubah. Orang tangan kok jadi kekuasaan, bersemayam kok jadi menguasai, turun kok jadi menurunkan. Ya, jadi Allah menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang akhir. Padahal kalimatnya Allah turun, yanzilullah, Allah turun, bukan yunzilu, bukan nazala yunazzilu, tapi nazala yanzilu, turun. Allah betul-betul turun dengan segenap keagungan dan kemuliaannya tentu. Allahu la ilaha illa huwa. Diawali ayat kursi ini diawali dengan Allah.
Allah tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Ketika kita mengatakan Allah Maha Suci, Allah senang. Kan salah satu sifat Allah, senang di apa? Senang dipuji. Bahkan Allah mengatakan tidak mungkin ada orang yang suka dipuji seperti aku. Ya, banyak orang suka dipuji. Apa istilah kita? Gila hormat. Gila hormat. Suka dipuji. Allah lebih suka lagi. Lebih suka lagi. Gitu. Maka dalam solat kita, dalam ibadah kita, dalam tawaf, sa'i, melempar jumrah, pokoknya seluruh ibadah itu penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan Allah senang sekali ketika dipuji. Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Allah senang. Nah, yang paling senang ketika Allah dipuji dengan kalimat apa? Yang dengan kalimat itu dia bisa masuk surga. Ketika tidak dengan kalimat itu, nggak mungkin dia masuk surga. Walaupun dia mengatakan Allah Maha Suci, Allah lah satu-satunya yang berhak, yang bisa memberikan rezeki. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Ini kan ucapan Abu Jahal Abu Lahab. Ya, tapi Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Nggak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena pujian terbesar ini belum keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab. Apa? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Ini yang tertinggi. Ketika sekedar Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan, Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, ya Allah senang. Tapi bukan paling senang. Yang paling senang ini, ketika ini sudah keluar dari mulut seseorang, tentu diyakini ya, dia bisa masuk surga. Ketika kalimat pujian tertinggi ini kok belum keluar dari mulutnya, apalagi dia tidak meyakini itu, sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab, nggak bakalan masuk surga. Walaupun mulutnya penuh dengan pujian-pujian yang lain, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, apalagi. Tapi la ilaha illallah nggak ada, nggak keluar dari mulutnya. Tentu tidak ada di hatinya. Sia-sia semuanya. Ya. Maka dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Kunci surga. Cuman jangan lupa kunci itu pasti ada apa? Ada geriginya. Ada geriginya, kunci itu pasti ada geriginya. Maka dengan gerigi itulah dia semakin mudah masuk surga. Apa geriginya itu? Sholat, zakat, saum, birrul walidain, baca Al-Quran, jihad, sedekah, menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat dan seterusnya. Itu geriginya. Al-Hayyul Qayyum. Ini pujian selanjutnya. Sama dengan pujian-pujian Abu Jahal Abu Lahab. Tidak ada Abu Jahal menentang Allah itu tidak hidup, tidak ada. Allah itu tidak berdiri sendiri, tidak ada. Allah itu Al-Hayyu, Allah itu Al-Qayyum. Hidup, berdiri sendiri, tidak butuh apapun. La ta'khuduhu sinatun. Ada sinah, ada naum. Ada ngantuk, ada tidur. Dua-duanya tidak mungkin ada pada diri Allah.
Ingat Nabi Musa memegang telur ya. Itu sebuah contoh. Seandainya Allah ngantuk seperti engkau wahai Musa, maka langit, bumi, matahari, bulan akan seperti telur yang engkau pegang itu. Jatuh, pecah, karena ngantuk. Sedikit saja. Begitu teraturnya pergerakan matahari, bulan, planet-planet, segala macam tata surya, itu karena Allah tidak ngantuk sedikit pun. Sedetik saja. Jadi semua dipantau oleh Allah, diatur oleh Allah. Kayak apa itu ilmu Allah? Ya, segitu besarnya. Sementara yang kecil-kecil yang ada di hati kita, yang ada di debu yang sebesar debu, Allah juga tahu. Ya. Maka bodoh sekali manusia yang mengatakan ini hukum dari Allah ini nggak pas, keliru. Dia bodoh sekali. Apa nggak lihat? Selama ini ada yang keliru, ada yang berantakan ketika diatur oleh Allah. Enggak ada. Bagus, sesuai, begitu teraturnya. Itu selama ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan tahun. Tiba-tiba Allah mengatakan, jika presidenmu korupsi, jika rajamu, presidenmu zalim, mengambil hartamu, memukuli punggungmu, bersabarlah. Ya. Itu kata Allah lewat lisan Nabi SAW. Tiba-tiba, ini nggak benar. Ini nggak benar. Masuk presiden korup, presiden zalim, presiden kurang ajar, kita disuruh taat. Nggak benar nih. Kalau mau tanyakan, betulkah ini dari Allah? Betulkah ini dari Rasulullah? Dari Rasulullah pasti dari Allah, ya kan? Apa hadisnya dhaif? Masih mending kalau nanya begitu. Akhirnya tidak. Ya. Tanpa nanya, tanpa bahas, pokoknya yang tidak sesuai dengan akal, coret. Padahal jelas ayatnya. Ya, orang menentang kan bukan cuma hadis. Berapa banyak ayat yang ditentang. Ya. Cuman zina, mau sama mau, nggak ada yang dirugikan, dicambuk 100 kali. Bahkan kalau yang zina itu sudah pernah nikah, dia beristri atau bersuami atau duda atau janda, direjam, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Ini apaan, kata mereka. Padahal siapa yang dirugikan dari perzinahan itu mau sama mau? Ya. Apa mereka tidak lihat bagaimana Allah selama ini jutaan tahun mengatur jagat raya alam semesta begitu rapinya, begitu teratur. Mosok menentukan satu hukum yaitu cambuk, rejam, potong tangan, salah. Ya kalau orang kafir barangkali ya. Ini sangat disayangkan sebagian tokoh-tokoh Islam menolak. Ada tokoh Islam ya, bahkan pernah jadi ketua organisasi Islam besar, mengatakan hukuman fisik itu apa dia bilang? Primitif katanya ya. Artinya itu zaman dulu, hukuman fisik gitu. Hukumannya penjara, pukul, ditendang, dipotong tangannya,
dicambuk, direjam, dibunuh. Ini kan hukuman fisik. Katanya ketinggalan jam. Ya, primitif katanya. Waliyadzubillah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kali susunan ini terbalik. Ya. Mestinya apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Mestinya begitu. Susunan normalnya seperti itu. Segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, milik Dia, milik Allah. Ini dibalik. Milik Allah, milik Dia di depan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Antum masih ingat salah satu kaidah bahasa Arab? Sesuatu yang dibalik maka yufidul hasar, membawa makna pembatas. Ya. Jika dikatakan ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Secara kaidah bahasa Arab masih ada kemungkinan milik selain Allah. Secara kaidah bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita sepertinya nggak ada. Ya. Nggak ada bedanya. Bahasa Arab ada. Nah, ketika dibalik seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan terbalik. Ya, mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Oleh Allah dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Pembatasan. Kalau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kami menyembah Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah, masih ada kemungkinan menyembah yang lain. Sekali lagi kaidah bahasa Arab, bukan kaidah bahasa kita. Dengan dibalik maka tidak mungkin kami menyembah Tuhan selain Engkau. Maka diterjemahkan dengan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Padahal kata hanyanya kan tidak ada. Faqat gitu kan nggak ada di situ. Tapi dengan dibalik itu yufidul hasar, mengandung makna pembatasan. Nah, begitu juga ini. Jika berbunyi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Dia, milik Allah, maka masih ada kemungkinan milik selain Allah. Dengan dibalik lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tidak mungkin. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi hanya milik Allah, bukan milik Jibril, bukan milik Mikail, bukan milik Rasulullah, bukan milik siapapun, hanya milik Allah satu-satunya. Surga, neraka, milik Allah satu-satunya. Maka Nabi pernah berkata kepada Fatimah, Nabi pernah berkata kepada bibinya, mintalah kepadaku apa yang aku punya, jangan minta surga. Surga milik Allah, bukan milik aku. Jika engkau minta emas misalnya, minta uang misalnya, yang aku punya, aku bisa. Tapi minta surga, selamat dari neraka, aku nggak bisa. Itu sekelas Nabi SAW, dan diucapkan ke anaknya langsung, Fatimah. Sepertinya waktu itu anak tinggal satu, Fatimah. Yang lainnya akan meninggal semua. Maka sekelas Fatimah saja tidak mendapatkan manfaat dari Nabi, ya, kecuali dengan amal. Maka betapa sesatnya hari ini sebagian saudara-saudara kita yang beranggapan
kalau cucu Nabi, kalau keturunan Nabi pasti baik, aman, pasti surga. Fatimah saja tidak ada jaminan. Akan Nabi menyuruh Fatimah beramal. Tanpa amal nggak bisa. Walaupun anak seorang Nabi, ayah seorang Nabi, ibu seorang Nabi, dan seterusnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Di sini banyak saudara-saudara kita salah faham dengan syafaat. Seolah syafaat Nabi itu segalanya. Bahkan minta syafaat. Padahal syafaat percuma. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Apakah ketika Nabi memberikan syafaat kepada si A misalnya, kepada si B misalnya, kepada si C, pasti diizinkan oleh Allah? Betul? Kalau pasti diizinkan, barangkali nggak ada manusia masuk neraka. Barangkali Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Abu Thalib masuk surga. Ya, Nabi itu tidak punya dendam, walaupun sudah sampai akhirat. Seandainya syafaat beliau semua diterima oleh Allah, tentu Abu Thalib, apalagi ayah ibu beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, masuk surga semua. Diberi syafaat oleh Nabi? Tidak. Ya. Jadi kira-kira sifat syafaat itu begini. Nabi berdoa memohon, ya Allah, masukkan si A ke dalam surga. Kata Nabi, iya, masuk surga. Ya Allah, selamatkan si B dari neraka. Kata Allah, iya. Ya Allah, selamatkan si C dari neraka. Kata Allah, iya. Kata Nabi, ya Allah, selamatkan si D dari neraka. Kata Allah, enggak. Kalau semuanya iya, ya Abu Jahal, Abu Lahab, orang tua beliau akan dimintakan. Allah menjawab iya, tidak. Tidak semuanya iya, ada yang iya, ada yang tidak. Maka di sini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang berhak memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Harus diizinkan. Itu sifat syafaat itu seperti itu. Nah, banyak saudara-saudara kita yang beranggapan pokoknya syafaat itu apa istilahnya? Ketok palu gitu. Pasti keputusan hakim. Enggak. Syafaat itu sekedar permohonan, rekomendasi. Ya. Mirip ketika Nabi kasihan sama Mugis karena Mugis ini ditinggal oleh istrinya, mantan istrinya. Dulunya sama-sama budak, masih ingat ya? Mugis dengan Bariroh ya. Kemana Bariroh pergi diikuti oleh Mugis sambil menangis. Ya, tadinya suami istri. Bariroh memutuskan pisah dan itu boleh karena Bariroh sudah dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi kaidah syar'inya, seorang wanita yang sudah tidak budak lagi, sementara suaminya masih budak, maka si wanita ini boleh memilih. Mau meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak itu, atau pisah. Bariroh milih pisah. Sementara Mugis ingin terus bersama Bariroh, maka kemana Bariroh pergi diikuti sambil menangis. Rasulullah merasa iba, kasihan. Maka Rasulullah mendatangi Bariroh dengan mengatakan, wahai Bariroh, alangkah baiknya kalau engkau kembali kepada Mugis. Apa ini? Rekomendasi kan? Rekomendasi. Bariroh nanya, apakah ini perintah engkau sebagai utusan Allah yang harus aku taati, apa sekedar syafaat? Apa sekedar syafaat?
dijawab oleh Nabi dengan jujur, yusfa' lahu, sekedar syafaat. Kalau begitu ya Rasul, aku tidak mau kembali. Ya sudah. Nah, antum bisa memahamilah syafaat itu apa. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.